Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel YouTube aku di mie instan. Kali ini di meja saya ada prosesor generasi ke-6, yaitu prosesor 6500 dan motherboardnya chipset H110MK. Ini mereknya Asus, guys. Sekarang saya akan membahas tentang prosesor 6500 ini guys, untuk kita rakit PC untuk bermain game. Prosesor ini cukup powerful, tapi itu saat di masanya guys ya, di tahun 2015. Kalau sekarang, kalau tahun 2023 ini semisal mau rakit PC pakai prosesor ini, sebaiknya mikir-mikir dulu kan, karena harganya ini cuy, sekarang di bulan Februari 2023 ini, sekarang saat video ini dibuat ya, harga prosesor ini mencapai di harga 650 sampai 700 ribuan guys, i5 6500 ini. Jadi kalau dipikir-pikir lagi, prosesor seperti ini kalau mau rakit PC low budget malah nggak sesuai budget guys. Belum ditambah dengan harga motherboardnya ini guys, yang ini motherboardnya saja ini yang second sekarang kisaran di 500 ribuan guys, ya dapat 1 jutaan lah guys untuk prosesor dan motherboard ini. Karena prosesor di harga 600 sampai 700 ribuan itu kita sudah dapat prosesor dan mombonya. Taruhlah kalau kita beli i5 3470 plus mombo itu sudah dapat di harga 500 ribuan guys ya. Atau taruhlah yang saya jual ya, silahkan kalian cek di deskripsi, situ saya jual prosesor generasi keempat FF 4570 beserta mombo dan RAM. Situ saya jual harganya cuma 700 ribu guys. Itu sudah murah. Coba kalian cek saya di deskripsi, mudah-mudahan masih ada. Tapi di sini kalau kita cek lagi keuntungannya menggunakan motherboard dan prosesor ini, dia sudah RAM DDR4 ya guys ya, sudah pakai RAM DDR4 yang mana cukup menambah performa. Dan sekarang mari kita tes di gaming guys. Nah, di sini saya sudah punya 4 buah VGA guys. Ini GTX 750, GTX 1050 dan GTX 1650 dan AMD Radeon RX 590. Kalau yang ini dan ini ya, ini saya sudah pernah tes di konten saya sebelumnya ya guys ya. Lagi-lagi bisa kalian lihat saja di playlist ini guys ya. Di playlist itu berisikan semua tentang tes di gaming prosesor i5 6500. Semua tes di gaming saya sudah pernah coba di 3 VGA ini, cuman pakai ini aja yang belum guys. RX 590 8GB mereknya ASRock Phantom Gaming. 8GB. Ini unboxingnya saya sudah pernah ya, unboxing, karena ini saya beli juga bekas ya. Saya beli bekas, harganya masih di 1,2 jutaan. Sekarang itu ya naik lagi 1,3 ya guys ya. Katanya sih bekas warnet, tapi saya nggak tahu ya apa itu benar bekas warnet atau bekas mining, nggak tahu ya. Kita langsung tes di gaming saja guys ya. Pasang VGA ini saya padukan dengan prosesor 6500, lalu kita cek spesifikasinya di GPU Z, CPU Z, lalu tes di gaming. Nah, seperti inilah saya rakit PC-nya guys ya, tanpa casing seperti biasa. Kita tes di gaming, kita kan cuma tes di gaming saja guys ya, menggunakan komponen inti PC kali ini. Prosesornya i5 6500, nah itu VGA-nya RX 590, RAM-nya 8GB, cuma satu keping, SSD, hard disk, dan motherboardnya ini H110MK dari Asus. Kita ke spesifikasi lebih detail di touch power up dan GPU Z. Untuk prosesornya 6500, nah ya, punya TDP 65 watt. Ini bagusnya untuk prosesor keluaran terbaru sekarang atau di atas generasi ke-6 itu punya TDP yang cukup kecil guys, di 65 watt. Basic speednya di 3,20 GHz, punya 4 core dan 4 thread. Kemudian keterangan VGA-nya punya Radeon RX 590, ini punya memorinya di 8GB DDR5, buswidth-nya di 256 bit. Kira-kira seperti itu saja guys ya untuk detail spesifikasi PC yang kita akan tes di game ini. Kalau ingin lebih detail lagi, kalian bisa cek saja di text power up untuk detail VGA dan prosesornya. Kalkulasi harganya sebentar nanti di akhir video setelah kita tes di gaming.
Untuk testing gaming kali ini seperti biasa saya tidak screen recording, kita nge-record seperti ini guys, biar ketahuan kelihatan berapa keluaran FPS, penggunaan prosesor dan lain-lain. Karena kalau kita pakai screen recording akan menambah beban berat di PC-nya guys. Jadi kita screen seperti ini saja. Oke, kita mulai dengan game apa nih guys. Intinya kita maksimalkan semua testing gamingnya guys. Kita set rata kanan kalau bisa. Oke, untuk game pertama yang saya uji di sini kita akan main GTA 5 guys. Sudah jelas GTA 5 ini salah satu game yang cocok diuji di PC gaming, PC laptop gaming ya. Pokoknya semua yang dilabeli gaming, mau PC mau laptop harus diuji pakai game GTA 5 guys. Nah, kalian lihat di sini settingannya. Untuk grafik resolusi di 1920x1080. Kemudian efficiency off. Nah, ini lihat. Tekstur quality, kualitasnya very high. Very high. Ini very high. Very high. Yes, untuk settingan kualitas grafiknya guys ya. Ini saya rasa sudah set rata kanan guys ya. Walaupun FX-nya off, MSA off. Untuk anti ceiling reflection di sini saya kasih max juga ya, di 8 kali biar kita maksimalkan kemampuannya. Oke, kita keluar. Wes, ini settingan maksimal GTA 5 guys. Kalian lihat FPS nya di 100an guys ya, 100an. Penggunaan GPU nya di 90%. GPU power di 94 watt. Kemudian panas GPU di 63. Penggunaan CPU di 90%an. Ini sudah kualitas grafis paling high guys ya, very high malah untuk game GTA 5. Oke, untuk game berikutnya ini saya main The Witcher 3. The Witcher 3 settingannya di sini untuk kualitas grafik ya, 1920x1080 untuk resolusi, efficiency off, dan kualitas grafik di high ya, kualitas gambar di sini di high. Itu aja, kita langsung ke game. Nah, FPS nya dapatnya di 70, 60 ke atas lah. Terus penggunaan GPU nya di 100%, GPU powernya 130 watt, panas GPU di 80 derajat guys, penggunaan CPU di 70%an. Ini untuk game The Witcher 3. Game berikutnya saya uji di Need for Speed Heat guys ya. Untuk settingan grafik di sini 1920x1080 untuk resolusinya, efficiency off. Kemudian resolution scale-nya 110, grafiknya kualitas high. Kualitas high ya guys ya untuk grafiknya. Oke, saya sudah di in-game Need for Speed Heat guys ya. Kalian lihat FPS-nya di 70-an, penggunaan GPU di 100%, watt GPU power 148 watt, dan penggunaan GPU nya panas GPU di temperatur 82 derajat guys. Kemudian CPU nya dia di 96%. Ini untuk Need for Speed Heat settingan high
1920 kali 1080. Habis nitro bos. Lanjut di sini saya main game Ghostwire Tokyo Ghostwire. Di sini settingannya grafik 1920 kali 1080, settingan grafis high efficiency off. Oke, kita langsung ke in game. Ini hantunya. Iya. Lanjut di sini saya cuci dengan game Spider-Man Miles Morales, guys. Settingannya di sini saya kasih untuk resolusi 1920 x 1080 guys ya, efficiency off. Oke. Terus kualitas gambar high ya, high, serba high ini guys ya. Oke, 1920 kali 1080, kualitas gambar high, FPS di 50-an, penggunaan GPU 100%, GPU power 107, panas GPU di 73 derajat, penggunaan CPU prosesornya 92 derajat, 92%, 90 derajat. Yap. Biasanya kalau sudah berayun FPS-nya turun guys ya. Kalau sudah berayun di kota, kita lihat. Oke. Itu FPS-nya turun di 40-an. Sejauh ini aman guys ya. Masih berayun-rayun, FPS di 40-an. Yap. 30-an FPS, 40. Sejauh ini aman ya. Kalau mendapatkan FPS yang lebih mantul lagi, kecuali kita menurunkan kualitas gambar dan kualitas resolusi, tapi ini masih bisa, masih oke. Untuk Spider-Man Miles Morales, guys. Oke, di sini saya main Battlefield 5 guys. Battlefield 5 settingan grafik di sini 1920 x 1080 untuk resolusi. Kualitas gambar serba high. Serba high semua. Oke. Film grand on, ini on, tidak ada yang off ya, efek-efeknya. Itu aja kayaknya. Efisiensi mana, efisiensinya off. Oke. Nah, di sini FPS-nya 60-an, penggunaan GPU di 100%, panasnya 79 derajat, penggunaan CPU-nya di 80-an guys ya. GPU power di 134 watt. Oke, mari kita pergi berperang. Ini untuk Battlefield 5 guys ya. Settingan high 1920 x 1080 lah. Kenapa ini? Mampus. Sudah mampus. Waduh, woi. Lanjut kita main game Forza Horizon 5 guys ya. Settingan grafik di sini saya kasih high ya. Wow. Kemudian resolusi 1920 x 1080. Oke. Settingan high 1920 x 1080. FPS di 85, penggunaan GPU 100%, panas GPU 81 derajat. GPU power 125 watt, penggunaan CPU-nya prosesornya di 98%. Gas. Oke juga grafiknya.
Anjir, hardtop. Bener. Kita lihat hardtop. Wih, hardtop cok. Ada hardtop cok. Wih, hardtop cok. Lanjut di sini game Cyberpunk 2077. Ini saya kasih di settingan resolusi 1920x1080. Setup grafik di sini saya kasih di harusnya high. Mana high? Kalau kita kasih naik high. Ini sudah high nih. Ya, oke, ini sudah settingan high guys ya. Oke, ini sudah Cyberpunk settingan high ya. 1920x1080 settingan high. FPS nya di 50-an, penggunaan GPU 100%, GPU watt di 134 watt, temperatur 85 derajat, kemudian penggunaan CPU nya di 70%an. Cyberpunk 2077. Lanjut game berikutnya saya main Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn di sini settingannya display 1920x1080 untuk resolusi ya. Seperti ini. Kemudian grafik di sini high ya, serba high. Untuk Horizon Zero Dawn. Oke, game berikutnya saya main game Fortnite. Di sini Fortnite settingannya 1920x1080, preset grafik di kualitas high. FPS nya di 100 lebih ya guys ya. Penggunaan GPU nya di 90-an, terus suhunya di 70 derajat Celcius, penggunaan CPU nya 99%. Aduh, anjir. Lanjut di sini saya main PUBG Steam guys. PUBG Steam di sini settingannya untuk grafik 1920x1080 dan semua kualitas gambar serba high. Ya, serba high di sini guys. Serba high, resolusi 1920x1080 guys. Kita langsung turun di bawah, langsung kita lihat. Ya, kalian lihat di situ FPS-nya 60, penggunaan GPU-nya menunjukkan masih 0% tapi ya sudah 100%. GPU power 97 watt, panas di 63 derajat, penggunaan CPU cuma di berapa itu? 71% guys. Ini untuk PUBG Steam.
Lanjut game online berikutnya. Di sini saya main game Tower of Fantasy. Untuk settingan grafik di sini display resolusi 1920 x 1080, kualitas semua serba high ya guys ya, high. Oke, 1920 x 1080. Kita langsung ke game. Efisiensi jelas off ya. FPS nya dapat di 100, penggunaan GPU 99%, GPU power 147 watt, 80 derajat untuk panasnya. Penggunaan CPU cuma di 62%. Ini untuk game Tower of Fantasy guys. Oke, game berikutnya sini saya coba di game Genshin Impact. Genshin Impact di sini untuk settingannya grafik di 1920 x 1080 dan semua rata kanan guys ya. Set rata kanan high. FPS-nya di 70-an ya, 60 lebih FPS-nya. Penggunaan GPU di 100%, wattnya cukup kecil di 93 watt, panas CPU di 71, penggunaan prosesor di 80-an, 80%. Ini untuk game Genshin Impact guys ya. Nah, itulah hasil tes di gaming guys. Sudah tes di gamenya, game ringan. Tidak ada game ringan guys ya. Semua game berat yang saya tes tadi dan semua settingan high 1920 x 1080p menggunakan spek PC seperti yang ini guys ya. Dan sekarang kita mari jumlahkan berapa pengeluaran untuk merakit PC yang seperti ini. Oke, kita mulai dengan harga prosesornya i5 6500 di harga 600 ribuan. Ini harga bulan Februari ya 2023. Saya tidak tahu mungkin ke depannya harganya akan naik atau akan turun. Tapi sepengetahuan saya ya harga ini akan turun ya, apalagi prosesor lawas. Seperti misalkan prosesor 3470. Dulu prosesor 3470 itu waktu pertama dijual second yang banyak itu pernah sampai di harga 600-500 ribuan. Sekarang prosesor 3470 sudah di harga kisaran 200 ribuan. Sama juga dengan ini guys. Mungkin sekarang harganya masih 600 ribu, tapi suatu saat akan turun harganya guys. Oke, kita lanjut. Prosesor 6500 harganya 600 ribuan. Mombo H110 MK. Nah, ini mombonya kalau yang baru agak mahal guys, di 700 ribu. Tapi kalau yang baru ya yang second ya, ini kalau baru 700, kalau second itu bisa dapat di harga 500 ribuan. RAM 8GB 1 keping 280, SSD tambah HDD 1 TB dan 240 ribu tambah 630 ribu untuk WD 1 TB ya, yang original, makanya agak mahal karena original. Kemudian 240 untuk SSD nya PNY di harga 870 ribu untuk harga storage. Kemudian PSU Oracle yang saya pakai 500 watt 440 ribu, VGA RX 590. Ini yang second guys. Ini harganya waktu pertama saya beli 1.200.000, sekarang naik lagi di 1.300.000. Kalau kalian punya VGA second yang lain ya bisa lah jadi penggantinya di harga 1.300.000-an. Nah, totali harganya sekarang ini mencapai 3.990.000. Ini saya kalkulasi semua ya untuk bahan intinya saja ini. Ini tinggal tambah 10.000 jadi 4 juta guys. Itu belum harga lain-lain seperti casing, apalagi keyboard, monitor, itu hanya perangkat isinya saja guys ya ini. Nah, gitu saja video kali ini guys. Saya tidak bisa katakan kalau rakitan ini kurang bagus, tidak bagus, jelek atau bagaimana ya. Semua tergantung kitanya guys ya menilai. Kalau untuk prosesor DDR4 sudah ini yang lagi paling murah. Kalau agak mahal itu generasi 10 ke atas ya, seperti i5 i3 10100F itu sudah pakai DDR4, termasuk prosesor generasi ke-7 ke-8.
Tapi untuk generasi lawas yang pakai DDR4 cuma ini guys, i5 6500. Nah, oke, sampai sini videonya. Silahkan kalian pikirkan sendiri bagaimana untung dan ruginya rakit PC seperti ini. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya. See you next time. Jangan lupa like, comment,